Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mereview satu permainan yang bagus dari ajang WR Chess Master 2023 antara Levon Aronian melawan Ian Nepomniachtchi. Di video saya sebelumnya kita sudah lihat bagaimana tipe permainan Levon, tapi kali ini Levon melawan salah satu kandidat juara dunia tahun ini. Jadi permainan pasti akan menarik. Levon mengawali permainan dengan pion ke D4, lalu kuda ke F6, pion C4, pion ke E6, kuda ke F3, pion ke D5. Ini adalah gambit menteri ditolak dengan kuda ke C3, lalu gajah ke E7, gajah ke F4, lalu nepo rokade. Pion ke E3, pion ke C5, pion makan pion C5, gajah makan pion C5, lalu pion makan pion D5, kuda makan pion, kuda makan kuda, lalu pion makan kuda, kemudian gajah ke D3. Mengarah ke pion H7, lalu gajah ke B4, skak, ditutup dengan kuda ke D2, lalu kuda ke C6. Kemudian Levon rokade, karena gajah di sini sudah tidak ada gunanya, maka gajah mundur ke petak E7, lalu menteri ke B3, menyerang pion di B7 agar gajah C8 tidak bisa pindah, sekaligus menghubungkan kedua benteng. Lalu gajah ke F6, pion ke A3, mencegah datangnya kuda ke petak B4, lalu menteri ke E7. Nepo memilih melindungi pion di B7 daripada pion yang di D4, karena Nepo ingin mengeluarkan gajahnya ke petak aktif. Benteng ke C1 dengan rencana menguasai lajur C, Levon tidak terburu-buru mengambil pion lemah di D5 karena memang mudah mengambil pion pusat yang lemah, tapi dia ingin membuat hitam semakin lemah dengan menguasai sepenuhnya sayap menteri. Lalu gajah ke E6 melindungi pion D5 dan juga bisa mengancam menteri dengan pion ke D4 sekaligus memberi jalan bagi benteng ke petak C8. Lalu menteri menghindar ke petak B5 dan supaya kuda bisa ke B3 lalu bisa melanjutkan ke D4, C5 dan seterusnya. Lalu benteng A ke C8, Nepo tidak mau Levon menguasai sepenuhnya lajur C. Benteng ke C2, pion A6 mengancam menteri, menghindar ke petak B6, lalu menteri ke D7. Memberi jalan gajah ke petak D8 untuk mengancam menteri. Dilanjutkan dengan kuda ke B3, lalu gajah ke D8. Setelah ini Nepo bermain aneh, kita akan lihat seperti apa. Lalu menteri menghindar ke petak C5, gajah ke E7 lagi, menteri ke B6, gajah ke D8 lagi, menteri C5, gajah ke E7, lalu menteri ke B6. Setelah langkah ini, Levon mempause jam permainannya dan memanggil wasit pertandingan karena Nepo sudah 2 kali jalan gajah ke D8. Dengan susunan yang sama, jadi akan remis di kali ketiga. Tapi ternyata Nepo tidak jalan gajah ke D8, tapi justru pion ke G5. Mengancam gajah, gajah mundur ke G3, dan lagi-lagi gajah ke D8, menteri C5, gajah ke E7, menteri B6, lalu pion ke F5. Kemudian pion ke F3. Ini adalah langkah yang kurang tepat dari Levon. Mungkin akan lebih bagus kalau Levon jalan kuda ke C5, mengancam menteri, gajah, dan pion. Kalau menteri ini pindah, maka gajah dan pion akan hilang, jadi kuda ini harus dimakan. Setelah gajah makan kuda, benteng makan gajah, lalu misalkan hitam melanjutkan dengan pion ke F4. Setelah pion makan pion makan pion, gajah bisa menghindar ke petak H4. Dan dalam posisi ini putih masih tetap unggul walaupun sedikit dengan 2 gajah yang aktif menyerang, dan hitam punya 2 pion yang terpisah yang berpotensi menjadi lemah setelah pertukaran beberapa perwira. Oke, kita lanjutkan. Setelah pion ke F3 tadi dari Levon, Nepo melanjutkan dengan gajah ke D8 mengancam menteri lagi, menteri C5, gajah ke E7, menteri B6, gajah ke D8, menteri C5 lagi, lalu pion ke F4. Pion makan pion makan pion, lalu gajah mundur ke petak F2. Gajah ke E7 mengancam menteri, menteri B6 lagi, lalu gajah ke D8. Menteri C5,
dan tidak lagi gajah ke E7, melainkan gajah ke F6. Memberi jalan agar menteri bisa ke petak G7, lalu benteng F ke C1, dengan tujuan sepenuhnya menguasai lajur C, lalu menteri ke G7. Kini menteri Nepo berhadapan langsung dengan Raja Putih, tapi hanya ditutup oleh pion di G2. Jadi sudah pasti rencana lanjutan Nepo adalah gajah ke H3 dengan ancaman skakmat di petak G2. Tapi Levon melihat masih bisa dijaga dengan gajah ke F1. Jadi Levon lebih dulu jalan menteri ke D6. Memperluas penguasaan wilayah sekaligus mengancam gajah di E6, tapi sudah pasti dijaga dengan benteng ke E8, lalu benteng ke E1, menambah ancaman kepada gajah, ditutup dengan kuda ke E5, mengancam gajah di D3 dan pion di F3, dan dijaga oleh Levon dengan kuda ke petak D4, menjaga pion F3, dan kembali mengancam gajah di E6. Dan teman-teman pasti bertanya-tanya kenapa Levon jalan langkah ini, sedangkan gajah di D3 dalam ancaman. Jadi ini adalah langkah provokasi, Levon sengaja memancing agar Nepo lengah, tapi Nepo adalah calon juara dunia, jadi dia tidak akan terpancing. Misalkan kalau kita mainkan sebagai hitam kuda makan gajah, lalu kuda makan gajah, mengancam menteri dan benteng, jadi kuda ini harus dimakan, benteng makan kuda, benteng makan benteng, dengan kondisi putih masih memiliki dua benteng, dan pion D4 dan B2 gantung, hitam pasti akan kalah, jadi Nepo sudah pasti tidak akan terpancing dengan gajah gratis tadi. Atau mungkin pilihan lainnya adalah dengan kuda ke F7, mengancam menteri, tapi Nepo tahu kalau Levon akan bermain spektakuler dengan menteri makan gajah, lalu benteng makan menteri, kuda makan benteng, mengancam menteri dan benteng, misalkan menteri menghindar ke petak H6, kemudian kuda makan benteng, menteri memakan kuda. Di sini Levon sukses menukar dua benteng satu gajah dengan menteri dan kudanya. Dengan Levon unggul sepasang gajah dan sepasang benteng, sudah pasti Nepo akan kesulitan. Misalkan kalau dilanjutkan lagi, benteng ke petak C7, mengancam pion, dan dijaga dengan menteri ke petak B8, sekaligus mengancam benteng. Lalu gajah ke petak B6, menteri kembali ke petak F8, lalu pion B4 misalkan, lalu gajah ke D8, mengancam benteng, gajah ke C5, mengancam menteri, lalu menteri misalkan menghindar ke petak H6, lalu skak dengan benteng ke E8, setelah raja pindah, kemudian benteng makan gajah, maka hitam pasti akan kalah. Jadi daripada dua pilihan tadi, Nepo menjalankan gajah ke H3, mengancam skakmat di petak G2, dan dijaga dengan gajah ke F1, kemudian kuda ke F7, mengancam menteri dan kuda, dan Levon tidak bisa mengancam balik dengan kuda ke E6, karena di sini ada gajah, jadi menteri harus makan pion, dan sekarang kondisinya kuda dan benteng dalam ancaman, tapi masalahnya adalah gajah selain menjaga kuda, tapi juga menjaga benteng. Jadi sudah pasti putih akan kalah. Jadi Nepo jalan benteng makan benteng. Lalu gajah makan benteng. Gajah makan kuda, skak. Menghindar ke petak H1. Lalu gajah ke C8. Kini Nepo unggul kuda. Jadi apapun langkah yang dipilih putih sepertinya akan sia-sia. Karena putih sudah unggul satu perwira. Dan Levon tetap melanjutkan permainan dengan gajah ke C4. Menambah tekanan pada kuda. Tapi Nepo jalan benteng ke E8. Mengancam gajah di petak E1 sekaligus kakmat jika gajah ini tidak pindah, kemudian gajah ke B4, lalu menteri ke F6, dengan maksud menjaga petak F5 agar bisa ditempati oleh gajah untuk mengancam benteng, tapi langsung ditutup oleh Levon dengan gajah ke D3. Langkah ini tidak bisa dibilang salah, tapi justru ini melepaskan tekanan dari kuda di petak F7. Dan setelah ini pun, Nepo mendapatkan langkah briliannya, yaitu gajah ke C3. Menutup petak S1 dari pengawasan gajah, jadi benteng bisa mengancam skakmat di petak E1, tidak dimakan dengan pion, tapi dimakan dengan gajah. Lalu menteri memakan gajah, masih dalam ancaman skakmat benteng, lalu pion ke G4. Membuka rute pelarian bagi raja, kemudian menteri kembali ke petak F6, benteng ke C7, kembali menekan kuda di petak F7, lalu benteng ke E1, skak, raja ke G2, gajah ke E6 mengancam menteri, lalu menteri ke H5. Dengan ancaman ke pion H7,
Tapi lebih dulu Nepo jalan menteri makan pion B2, skak, raja pindah ke H3, dan sekarang kondisi pion ini harus dilindungi, jadi Nepo melindunginya dengan pion ke H6. Kini pion ini dijaga oleh kuda, lalu menteri ke G6, skak, ditutup dengan menteri ke G7, lalu raja ke H4. Kemudian benteng ke H1. Dan di sini setelah langkah ke-53 dari Nepo, Levon Aronian menyerah dikarenakan putih pasti kalah jika tetap dilanjutkan. Misalkan kalau kita lanjutkan, pion ini harus dijaga, jadi apapun langkah putih, misalkan raja mundur ke H3 menjaga pion, jadi menteri pasti makan menteri, gajah makan menteri, lalu kuda ke G5, skak, raja ke G2, lalu benteng ke D1, misalkan putih melanjutkan dengan pion ke H4, mengancam kuda, lalu benteng ke D2, skak, raja tidak bisa pindah di sini karena akan skakmat, jadi raja pindah ke F1, lalu kuda makan pion, dengan kondisi 3 perwira melawan 2 perwira, dan Raja Putih terkurung di F1, dan kemungkinan bisa skakmat oleh gajah di petak H3 ataupun di petak C4, maka jangankan menang, remis pun tidak mungkin terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kesempatan Levon untuk menyeimbangkan permainan terjadi di langkah ke-27, yaitu adalah dengan kuda ke C5. Oke, sekian saja review kali ini dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga Anda menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.